السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya ia untuk mendapatkan suatu ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang lalu, kita masih membahas tentang dalil-dalil mujahadah bin nafsi. Di antaranya di dalam Al-Quran kita telah temukan melalui daripada kitabnya para ulama yang makamnya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengutip para ulama-ulama yang dahulu, kemudian diabadikan oleh beliau di dalam kitabnya yang bernama Kitab Sairus Salikin, mengambil daripada ayat-ayat Al-Quran, dan telah dicantumkan oleh beliau dan sama-sama telah kita bacakan ayat-ayatnya. Kemudian beliau hendak mensajikan kembali kepada kita semua bagi orang-orang yang salik, yang benar-benar dia ingin berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau hendak mensajikan dalil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu kemuliaan bila dalam satu ilmiah atau dalam satu kajian itu ditampilkan terlebih dahulu dalam Al-Quran. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesepakatan para ulama-ulama. Kemudian baru kita masuk kepada qiyas. Sumber hukum yang demikian itu adalah sumber hukumnya para ahlu sunnah wal jamaah yang bermadhabkan ia madhab syafi'i. Jadi jangan kita patokkan cuman Quran hadis saja. Tak cukup ilmu kita untuk memahaminya. Kita butuh para ulama-ulama yang memahamkan Quran dan hadis itu, supaya kita masuk ke dalam pemahaman kita dan kita dapat selamat. Satu perkata saja ayat Al-Quran atau hadis yang kita belum memiliki ilmu alatnya, belum memiliki ilmu-ilmu pemahaman kita, lebih lagi dalam ilmu balaghah dalam Al-Quran atau ilmu mustalah hadis dalam hadis, asbabun nuzul dan asbabul wurudnya belum sampai. Jangankan untuk ke situ, pemahaman para ulama saja sulit kitabnya yang kita baca kalau tidaklah berguru. Maka oleh karena itu bersyukur kita di dalam kitab ini ditampilkan Al-Quran, ditampilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditampilkan pula komentar para ulama-ulama sufi yang terkenamaan, yang tak diragukan lagi keilmuan, kealiman beliau dan kesolehan beliau.
Insyaallah kita akan kembali membacakan ini di kitabnya ini, yaitu di halaman yang ke-18. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihad asghari, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال الجهاد في النفس. قال الجهاد في النفس. Artinya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kami daripada perang sabilillah yang kecil, yaitu perang sabil dengan kafir, kepada perang sabil yang besar. Maka sembah sahabat bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apa perang sabil yang besar itu? Ya Rasulullah, apa perang sabil yang besar itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka sabdanya, perang sabil di dalam nafsu. Perang sabil di dalam nafsu. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sering kita mendengarkan, lebih-lebih lagi itu di dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Pasti ini yang ditampilkan para mubalik-mubalik. Lebih lagi dia itu awal di bulan Ramadan masuk, dan mungkin pernah dengar kita nih, ya kan? Pernah kita dengar bahwasannya hadis ini dengan bahasa Indonesianya mungkin kita sudah tertangkap pembahasan kita. Rasulullah ketika saat itu berperang, para sahabat ikut berperang, musuh banyak, orang kafir yang banyak. Maka ketika itu berkumpul para sahabat dan kata Rasul, kita sudah kembali dari perang, selamat kita daripada peperangan besar. Tapi ada yang perang paling besar lagi. Sahabat mendengarkan, perang apa lagi ini ya Rasulullah? Padahal ini perang sudah besar ini. Padahal perang ini sudah besar. Kok ada perang yang besar? Yang mana perang besar itu? Maka kata Rasulullah, yaitu adalah perangnya al-jihadu bin nafsi. Perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Mungkin itu pernah kita dengarkan. Ya. Hadis ini menurut daripada, kita telah ke hadis ini dulu. Status hadis ini dulu. Hadis ini menurut daripada Imam Al-Baihaqi
dalam kitab Az-Zuhud. Beliau menyatakan hadis ini lemah, dhaif. Kita harus jujur, lemah. Tapi kontennya enggak masalah. Sebagai fadail a'mal, sebagai dia itu motivasi. Dan naik derajatnya oleh para ulama-ulama akan menyatakan daripada hadis ini. Termasuk itu yang menyatakan adalah yaitu daripada Imam Al-Baihaqi sendiri dan Imam Zainuddin Al-Iraqi dalam Tarikh Al-Baghdadi, beliau mengatakan demikian. Makanya banyak para mubalik menyampaikan demikian itu, tidak masalah. Kalau dia itu selagi dia itu bahannya motivasi sebagai targhib, itu tidak masalah. Kemudian perang yang paling besar ini yang kita sebutkan ini adalah bukan hanya perang melawan orang kafir saja yang paling besar. Beliau berkata bahwasannya dalam kitab Al-Kasif Al-Haqqu, perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Al-Mujahid berkata itu adalah, beliau berkata memerangi orang kafir dalam fisabilillah itu besar, tapi memerangi nafsu pada diri sendiri itu jauh lebih besar. Maka disinilah dalil ini dipakai oleh para ulama untuk dalam mujahadah bin nafsi. Kenapa kita perangkan daripada yaitu nafsu kita ini, dan selalu nafsu pula yang dikambing hitamkan? Benarnya bukan nafsu yang dikambing hitamkan, pengendalian diri, pengendalian nafsunya itu saja. Kalau seorang itu tidak, kalau misalnya dia nafsu itu di dalam diri seseorang itu tidak mungkin, pasti ada diletak dalam diri. Kalau tidak ada di dalam diri seseorang, enggak mungkin dia akan ada nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, enggak mungkin. Nah, jadi oleh karena itu nafsu ini kendalinya saja, mengendalikan nafsu itu sendiri. Maka inilah penting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatannya daripada nafsu, dan harus dijaga. Bila nafsu ini dituruti maka akan celaka. Bila nafsu ini dituruti maka akan celakalah seseorang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsu bila diikuti, kalau tidak ada nafsu, enggak, tak mungkin. Nafsu dan akal selalu kalau berbarengan dia. Di dalam tubuh manusia itu nafsunya ada, syahwatnya ada. Seperti yang kita ceritakan pada yang waktu yang lalu, nafas. Makanya ketika seorang anak Adam itu meninggal, bukan ruhnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Nafsunya itu tak ada lagi, dicubit pun tak ada, keinginan minum pun, keinginan makan pun tak ada. Kalau sudah anak Adam meninggal, kullu nafsin, butuh juga nafsu. Akan tetapi bila diarahkan, bila dikendalikan, maka dia akan berbuah kebaikan. Tapi bila tidak terkendali, maka akan mencelakakan. Maka ini pantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna halaka ummati bittiba'in hawa wa hubbul thana'i wa hubbud dunya.
Perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia tidak mengekang hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, maka kata Nabi, sesungguhnya celakalah umatku dengan mengikuti hawa nafsu. Dia akan celaka. Seorang yang seorang yang memperturutkan hawa nafsunya, tidak bisa dia terkendalikan, maka kata Nabi, celakalah umatku. Apa yang membuat dia celaka ketika mengikuti hawa nafsunya? Salah satunya wa hubbus sana'i, dan cinta pujian. Artinya apa? Senang dipuji. Bila seorang itu dia senang disanjung-sanjung, hawa. Ini orang celaka kata Nabi, bila dia tidak kendalikan. Bila dia cinta kepada satu kepujian, ingin disanjung, ingin diangkat-angkat, ini salah satu ikut hawa. Salah satu hawa nafsu. Maka dia akan celaka. Terus apalagi yang menyebabkan celaka umatku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Ini bila dia tidak mengendalikan nafsunya, artinya sesungguhnya celakalah umatku dengan mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti sambung ke situ, dan mengikuti cinta dan menyukai juga boleh. Menyukai pujian. Ini celaka. Senang dipuji, senang disanjung, senang disebut-sebut. Wa hubbud dunya, dan cinta dunia. Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jatuh akan celaka. Makanya pantas kata Nabi kita kembali kepada yaitu jihad yang lebih besar lagi. Inna halaka ummati biittiba'il hawa wa hubbut thana'i wa hubbud dunya. Ya. Makanya pantas bila seorang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu dia terkendalikan nafsunya yang diliputi dalam satu cinta dunia, itu nafsu kan? Maka celakalah dia bila dia turuti. Dapat sanjungan bila dia turuti, dapat celakanya. Saya sudah sampaikan dari yaitu para ulama menyampaikan kisahnya seorang ulama besar. Seorang ulama besar
pengarang tafsir masa kini Syekh Muhammad Sya'rawi Al-Mutawalli, beliau dipuji-puji orang, dipuji disanjung. Khawatir dia nanti akan condong kepada nafsunya, takut dia, maka beliau membersihkan kamar mandi. Orang-orang heran, kenapa ulama besar bersihkan kamar mandi, ulama besar bersihkan kamar mandi, semua. Padahal beliau hendak mau memerangi hawa nafsunya. Itu yang dalam tafsir beliau, karangan beliau itu 17 jilid tafsirnya Al-Quran, Al-Khawatir Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli. Itu nama tafsirnya. Orang yang sangat tawadhu, alim, berusaha untuk mengekangkan hawa nafsunya. Nah, itulah pentingnya kata Nabi, berulang kata Nabi, untuk menyampaikan seorang yang di dalam dia daripada hawa nafsu itu. Sementara di kalangan para ulama-ulama yang lain, ulama yang lain pernah ditulis dalam kitab beliau, yaitu kitab yang bernama Al-Asbabut Tasliyah, pengarangnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata bahwasannya al-hawa mailu tab'i ila yalaimihi. Hawa nafsu itu, beliau katakan dalam kitabnya, dalam kitab Ashabut Tahallis, al-hawa'u mailu tab'i. Hawa nafsu itu selalu condong ia kepada perangai, selalu condong dia ke dalam satu kejiwaan, condongnya itu kecondongan jiwa, tab'in ila ma yulaimuhu, menuju ia selaras dengan keinginannya. Itu kata Ibnu Qayyim, seorang ulama, ulamanya orang seberang, murid daripada Ibnu Taimiyah, tapi beliau condong ke tasawuf luar biasa. Kalau dibacakan kitab-kitab beliau itu agak sedikit nyambung seperti kita, yang mereka tidak mempelajari ilmu tasawuf, tapi ada kalangan ulama daripada mereka yang mengarangkan kitab ilmu tasawuf, seperti Tazkiyatun Nafs Said Hawa itu, Said Hawa, dan bukunya itu mensucikan jiwa. Termasuk juga daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata beliau itu? Saya tulis teksnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitab Al-Asbat, Talakhisiyah, beliau berkata, al-hawa mailu tab'i ila ma yalaimuhu. Al-hawa mailu tab'i ila ma yalaimuhu. Beliau berkata, hawa nafsu itu condong kepada kejiwaan, condong kejiwaan.
ila ma yalaimuhu, selaras dengan keinginan. Ternyata ulama ini menyatakan, menceritakan dalam kitab beliau pun, yaitu tentang memerangi hawa nafsu itu. Saking pentingnya demikian. Syekh Al-Bursi berkata di dalam kitab Al-Burdah. Syekh Al-Bursi berkata dalam kitab Al-Burdah, an-nafsu katifli. Beliau berkata, nafsu itu seperti anak kecil. Bila diturutin, ya begitu. Kayak mana anak kecil boleh diturutin? An-nafsu katifli. Bila diturutin dia sudah menjadi-jadi. Jadi bila tidak diturutkan dia seperti bocah kecil. An-nafsu kal tifli. Nafsu itu ibarat bocah kecil. Intuh milahu syabba ala. Kalau dibiarkan atau diturutkan, akan tetap suka terus yang diinginkannya. Hubbur ridha, walau sudah besar. Artinya dia kalau diturutkan untuk menyusui, dia akan menyusui, diturutin, walaupun sampai besar. Namun kalau engkau sapihkan dia, hentikan, wa in mat'in imuhu, kalau disapihkan akan berhenti dengan sendirinya. Itu Imam Burdah mengatakan, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bocah kecil. Bila diturutkan dia itu menyusu, dia akan menyusu sampai besar, Kalau dituruti, dia akan berhenti sendiri. Begitulah dengan nafsu. Kata Imam Al-Busri dalam kitab Al-Burdah. Imam Al-Busri dalam kitab Al-Burdah. Al-Burdah ini syair. An-nafsu katifli. Nafsu itu ibarat bocah kecil. Bila dituruti, dia akan menyusui, dia akan menyusu. Tapi tidak diikutin, dia akan berhenti sendiri. Tapi bila diturutin sampai besar begitu. Artinya nafsu bila diikutin, ya sampai dia seterusnya, itu sampai tua pun begitu juga. Maka dikekang. Ya khawatirkan. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kembali kita daripada jihad kecil, perang kecil, kemudian kita menuju perang besar. Sahabat bertanya, perang apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Baik, itu satu hadis. Karena dalam hadis banyak sekali ya, banyak juga kita temukan tentang hadis-hadis yang dapat daripada hadis melawan hawa nafsu itu. Seperti ya dari hadisnya Sunan At-Tirmidzi pun meriwayatkan, Sunan daripada Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Sahih Ibnu Hibban, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, afdalul mu'min islaman man salimal muslimun min lisani
wa yadihi abdul mu'min imanan tisaban khulqan. Dan seterusnya adalah untuk wa abdulul jihad, dan sebaik-baik jihad adalah man jahada nafsahu. Sebaik-baik jihad adalah yaitu jihad nafsu. Itu yang paling baik. Secara umum hadisnya itu sahih. Ada perincian. Baik, itu satu hadisnya dalil tentang mujahadah. Dan kata Sayyidi Asy-Syaikh Mustafa Al-Bakri, dan kata Sayyidi Asy-Syaikh Mustafa Al-Bakri rahimallahu taala, beliau berkata, nah sekarang ditampilkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani, yaitu dalil komentar ulama. Nah, jadi Quran, hadis, ijma', qiyas sudah ada di sini. Apa kata beliau? Wala budda ayyuhat talib minar riyadati wa laysa hiya mujarradatun taqlilut ta'ami wasyarabi, bal hadhihi riyadatu min jumlatil asbabi allati ta'yinul martadi ala riyadatil maqsudi, wa hiya riyadatun nafsi, wa hiya at-takhalluqu bil akhlaqil hamidati wal islahi anil asafil dhamimati. Fa idza qabla min at-ta'ami wasyarabi wal manami saffa qalbahu wa ashraqa labbahu fayasillu alaihi at-takhalluqu bil akhlaqi mardiyati was sifati saniyati min tahmilil adha wa kaffil adha. Perhatikan kata Syekh Sayyid Al-Bakri, Sayyidil Mustafa Al-Bakri, seorang ulama tasawuf. Beliau berkata di dalam kitab Syekh Abdul Samad Falambani, artinya tak dapat tiada, wajib. Tak dapat tiada, wajib berarti harus. Orang yang menuntut jalan menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala, siapa saja yang dia sudah sampai, siapa saja yang berkehendak ingin menjalani jalan menuju akhirat dan sudah sampai dia ma'rifatullah, gitu. Ingin menyampaikan dirinya ini ke ma'rifatullah, ingin sampai dia. Jadi ibadahnya ini bukan ibadah syariat saja, tapi ibadahnya ibadah hatinya untuk bisa sampai kepada Allah. Hayyu at-talib. Daripada riyadhah, jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala daripada riyadhah, yakni tak dapat tiada, harus maksudnya, tak dapat tiada. Wajib. Wajib hanya apa? Bagi seorang yang ingin sampai kepada ma'rifatullah, menyucikan daripada menyucikan akan nafsu, yakni menyucikan hati daripada segala sifat yang kejahatan. Berarti hukumnya wajib ini bagi orang yang betul-betul ingin ma'rifatullah, ingin mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal dengan cara mujahadah, dengan cara riyadhah, maka wajib hukumnya adalah menyucikan jiwanya, nafsunya, daripada apa? Daripada sifat-sifat yang tercela dan daripada perangai yang kecelaan. Itu wajib hukumnya. Dan melawani akan nafsunya itu, dan berperangai ia dengan segala sifat yang kebajikan. Jadi kalau masih juga sifat yang kecelaan, yang katanya dia sudah memerangi hawa nafsu, katanya sudah ma'rifatullah, berarti belum. Orang yang sudah ma'rifatullah, maka sifat-sifat kecelaan itu tidak ada pada dirinya. Tapi kalau dia
ingin sampai, maka riyadhah terlebih dahulu. Bagaimana cara riyadhahnya? Perangi hawa nafsu yang ada pada jiwanya itu sifat-sifat kecelaan. Kemudian dia tampilkan dengan perangai yang baik, dengan jiwa yang baik, sifat-sifat yang hamidah, sifat-sifat yang terpuji itu, seperti ikhlas, seperti tawadu, seperti zuhud, dan tarkut dunia, seperti dia itu meninggalkan dunia, tidak senang dipuji, tidak senang ini dan sebagainya. Maka itu sudah naik levelnya, yaitu naik level daripada sifat memerangi jiwa nafsunya. Itu sudah naik. Berarti sudah naik dia ma'rifatullah. Dan segala perangai yang kepujian, dan tiada memadai ia riyadhah itu dengan semata-mata mensedikitkan makan. Oh tidak, tak mencukupin. Kalau cuman dia riyadhahnya itu latihan memerangi hawa nafsu, cuma mensedikitkan makan, nah, itu. Mensedikitkan makan. Makna mensedikitkan makan ini apa? Dengan cara dia berpuasa. Senin Kamis puasa, Senin kemudian puasa Yaumul Bid dan puasa lainnya tidak bisa mencukupin untuk memerangi hawa nafsunya. Tidak bisa. Dan tiada memadai ia riyadhah dengan sedikit makan. Dengan sedikit yaitu makan. Kalau sedikit makan artinya dengan berpuasa dia banyak puasa sunnah, tapi sifat tercela masih ada, itu belum ma'rifatullah. Belum. Kata Syekh Sayyid Mustafa Al-Bakri, sifat perangai-perangainya itu masih ada di hadapan Allah? Belum. Hubud dunianya masih tinggi. Kemudian apa? Diajak ibadah oleh Allah, durhaka. Melambat-lambatkan salat. Ada kebaikan dijauhkan. Itu belum ma'rifat. Belum sampai kepada ma'rifatullah. Nah, situlah kita bagi seorang yang rajin ibadah, perang ini hukumnya wajib. Orang yang taat kepada Allah hukumnya wajib. Bahkan lebih besar pahalanya memerangi orang kafir yang memerangi jihad fisabilillah. Ada orang cuma memerangi jiwanya, itu lebih baik daripada dia memerangi daripada banyak orang-orang kafir harbi. Lebih baik bagi dia itu memerangi jiwa nafsunya. Kenapa? Karena dia untuk mencapai sifat-sifat yang terpuji di hadapan Allah. Ini berat, Pak. Harus banyak latihan. Latihannya latihan. Bagaimana lah ibadah ini supaya ikhlasnya? Ah, gitu. Itu udah mulai itu. Setidaknya naik lawamah jadilah. Setidaknya naik lawamah. Tapi bukan berarti kita yang sudah mengaji ini langsung bersih hati, bukan. Jangan pula, jangan putus asa. Ah, Bapak udah ngaji kita Sirrus Salikin masih juga sifat itu seperti belum. Dia sedang mengekang. Dia sedang belajar. Kita sedang belajar. Maka itu kita sedang belajar. Belajar kita. Yang belajar mengekang hawa nafsu, masih ada nafsu dunia. Masih aja ada hawa nafsu. Merasa dipuji, merasa dikatakan kita ini orang yang soleh, rajin ke masjid. Merasa kita ini, karena bisikan syaitan itu nggak mau tinggal diam. Si khannas itu selalu dia berbisik. Si khannas namanya. Selalu berbisik. Rajin ibadah, banyak ilmunya, taat dia. Oh, dia dibisikannya tuh. Kalau kita tidak banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, itu cara riyadhahnya nanti akan ke depan. Apa-apa saja poin-poin yang harus dimiliki bagi seorang yang ma'rifatullah, ingin ma'rifatullah, dan apa-apa saja yang ingin dijauhkan oleh orang yang ingin ma'rifatullah. Akhlak, perangai, ini di hadapan Allah. Oh, dengan manusia akhlak baik, betul, akhlak. Dengan akhlak Allah sekarang ini. Itu dulu tujuh. Kenapa? Karena dia untuk mencapai ma'rifatullah. Kalau dengan akhlak, dengan manusia, itu bisa aja. Di depan baik, belakang tidak. Tapi dengan Allah,
Allah tahu. Katanya, ya Allah saya rajin salat. Bohong, kamu salat bukan karenaku. Ini pernah saya sampaikan, tidak salah, dalam apa ya, bab ikhlas, bab lalai, ghaflatun, dalam kitab Mukashifatul Qulub, karangan daripada Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Mukashifatul Qulub, seorang yang lalai dia dalam ibadah. Saat dia ketika dalam lalai ibadah, takbir Allahu Akbar, kata Allah, kamu masih lalai. Udah takbir masih lalai. Setelah dia salat masih juga lalai. Dikatakan salat masih juga lalai. Kenapa? Karena kamu masih ada cinta dunia. Takbir dia lagi salat, dia lagi masih juga lalai. Maka oleh karena itu laki-laki itu hartanya disedekahkan semua. Begitu dia takbir, baru kata Allah, itu yang aku mau. Karena saat engkau salat, engkau masih memikirkan hartamu, 1, 2. Berarti dia masih lalai. Nah, sifat lalai ini jangan ada bagi orang yang bermakrifatullah. Jangan ada. Rajin ibadah masih teringat. Pelajaran yang kita kaji, takbir ibu, Allahu Akbar, teringat ini, itu berarti Allah tidak terima itu. Karena masih ingat pelajaran tadi, ingat kesalahan tadi, belum lalai. Maka disitulah ya dia nafsu. Dibisikkannya kita, diarahkannya nafsu kita ini supaya jatuh di dalam kedurhakaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang betul-betul dia, maka dia bukan hanya banyak puasa, mensedikitkan makanannya, tetapi dia harus berperangai baik di hadapan Allah. Dan juga mensedikitkan minum air jua. Nah, tak cukup. Tetapi riyadhah dengan mensedikitkan makan dan mensedikitkan akan minum itu, yaitu setengah daripada beberapa perhimpunan sebab yang menolakkan akan orang yang berkendak menyucikan akan nafsunya itu. Tapi bila dia itu puasa sedikit makan, sedikit minum, itu bagian daripada memerangi hawa nafsu, ada, tapi tidak cukup, maksudnya gitu. Belum komplit, belum sempurna dia ma'rifatullah. Riyadhahnya itu belum sempurna. Tidak cukup hanya makan dan minum sedikit, tetapi dia harus barengkan dengan yang lainnya. Karena memang itu setengah perhimpunannya. Atas memudahkan akan riyadhahnya. Yang maksud itu yaitu riyadhah menyucikan akan nafsunya, yaitu supaya berperangai dengan segala perangai kepujian. Nah, itu baru. Jadi bukan titinya itu bukan dia banyak puasa, bukan, tetapi alat untuk mencapai, perantaranya untuk mencapai ma'rifatullah dengan cara riyadhah ini. Riyadhah. Bagaimana seorang itu bisa untuk mendapatkan sifat kepujian di hadapan Allah? Maka ini perantaranya, wasilahnya ini. Apa wasilahnya? Sedikit makan, sedikit minum. Bila sampai dia ingin ma'rifatullah, sedikit makan, sedikit minum, baru dia masuk kepada sifat kepujian. Seperti zuhud, tawaduknya, khusyuknya, ikhlasnya. Nah, ini baru masuk pelajarannya. Zuhudnya ada pada dirinya, maka itu sifat di hadapan Allah. Sudah muncul ma'rifatullah. Jadi itu cuman sebagai wasilah saja. Menyucikan akan nafsunya. Dan daripada segala maksiat yang batin, seperti yang tersebut dahulu itu. Setidaknya maksiat batin terhilangkanlah. Maksiat batin di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ibadah seorang yang salik ini dia beribadah, tapi batinnya masih bermaksiat kepada Allah. Maksiat. Tidak ridha, tidak ikhlas, itu maksiat batin. Nah, itulah komentarnya seorang ulama sufi yang bernama Asy-Syaikh As-Sayyid Mustafa Al-Bakri.
Maka apabila mengurangkan ia daripada makan dan daripada minum dan daripada tidur itu, niscaya mudah menyucikan akan hatinya daripada segala sifat kecelaan dan daripada maksiat yang batin itu. Ini nasihat. Nasihat bagi seorang yang betul-betul ibadah. Jadi dengan cara dia sedikit makan, yaitu puasa. Cara dia sedikit minum, itu puasa dia. Kemudian dia sedikit tidur. Ya, seorang orang yang bertakwa itu orang-orang yang betul-betul melawan hawa nafsunya. Dalam surat Az-Zariyat itu apa disebut? Mereka itu bangun, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka itu pada malam hari sedikit tidur. Jadi dengan sedikit tidur, dengan sedikit makan, dengan sedikit minum, setidaknya bisa mengekang hawa nafsunya. Sedikit, setidaknya itu saja. Akan mudah menyucikan dia jiwanya. Bagi mereka itu dia sedikit tidur. Dari lebih banyak wiridnya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak salat malam. Maka dan jadi dan berperhiasan ia dengan segala sifat yang ketinggian. Itu lihat. Kalau orang yang udah tiga ini, sedikit makan, sedikit minum, sedikit dia tidurnya, setidaknya dia dapat berperangai sifat yang ketinggian. Dan dengan segala sifat yang kepujian, daripada menanggung akan kesakitan. Dan sabar. Contoh sabar. Dia memiliki sifat sabar. Wah, sifat sabar nanti akan dibahas ke depannya apa-apa saja. Hakikat sabar, definisi sabar, kelebihan sabar. Nanti akan diterangkan satu-satu. Dan halim, lembut, santun. Ini harus dimiliki orang yang ingin ma'rifatullah. Bukan hanya puasa saja. Puasa itu udah modal kita aja. Dan barang sebagainya. Dan menegahkan ia akan dirinya daripada menyakiti akan manusia. Jadi kalau ada orang yang sudah sampai katanya ibadahnya, banyak ibadahnya, kemudian dia itu ma'rifatullah, katanya dia tasawuf, salik dia, tapi masih menyakiti lidahnya itu kepada manusia, itu belum sampai. Masih dia menyakiti lidahnya, masih menyakiti hati manusia, belum sampai. Berarti dia ibadah, masih ibadah zahir. Batinnya belum. Jadi bagaimana cara memeranginya? Dengan cara yaitu memperoleh sifat-sifat kepujian, ketinggian di hadapan Allah. Masih nyakitin hati kepada manusia. Kenapa demikian? Karena maksud dengan riyadhah itu yaitu menyucikan hati daripada segala sifat kecelaan yang 10 dahulu itu. Jadi yang 10 itu tujuannya apa? Untuk menyucikan jiwa. Riyadhah kita ini menyucikan jiwa. Jadi Bapak mengaji ini belajar untuk menyucikan jiwa. Salat kita belajar untuk menyucikan jiwa. Kita akan tahu salatnya salat syariat aja. Bagaimana dengan salat secara batin? Kita tahu ngaji kita ini ngaji secara zahir saja. Bagaimana kita ngaji batin kita? Imam Al-Ghazali kan mengatakan orang lebih memikirkan yaitu zahirnya daripada batinnya. Orang lebih mementingkan yaitu penyakit zahirnya daripada penyakit hatinya. Makanya penyakit hati ini orang lain lebih tahu, kata Imam Al-Ghazali, daripada yang mempunyai. Tapi kalau penyakit zahirnya orang lain tak tahu, dia yang sendiri merasakan. Sakit gigi dia, orang lain tak tahu. Dia merasakan sakit giginya nih. Dia tak merasakan. Aduh, kalau tahu merasakan sakit gigi aku, aduh, dia tak tahan. Ibu kenapa diam aja? Sakit gigi. Oh, saya nggak tahu, Bu. Maka saya pukul ibu. Saya pukul bapak. Oke, sakit gigi. Kontak di sini.
Tapi kalau penyakit hati, wah, insya Allah orang lain lebih tahu. Wah. Karena orang lain yang mencerminkan. Maka disitulah kata Imam Al-Ghazali, bagaimana cara kita untuk mengetahui sifat-sifat yang pada diri kita? Maka di dalam ilmu, majelis ilmu. Itu tahu. Secara keilmuan, kajian, ini di dalam kitab ini memukul kita nih. Dan mencari aib-aib kita nih. Dan membersihkan jiwa kita nih. Di kitab ini nih, tanpa sadari, tersindirkan kita nih. Dan juga ada solusinya. Begini riyadhahnya. Begini caranya. Untuk mencapai ma'rifatullah kita harus riyadhah. Karena kunci riyadhah itu adalah untuk mensucikan jiwa. Itu aja. Jadi bukan mensucikan jiwa itu untuk jadi sakti, bukan. Untuk berhadapan dengan Allah dengan jiwa yang bersih. Dari 10 perkara itu. Dan supaya berperangai dengan perangai yang baik, yakni supaya bersifat dengan sifat kepujian yang 10 dahulu itu. Mana 10 dahulu? Ada halaman 17. 10 zikrul maut. 10 perkara. Seseorang yang sudah ma'rifatullah, ingin dia ma'rifatullah, maka dia harus banyak-banyak ingat mati. Tuh. Salah satunya, ingin dia ma'rifatullah, maka dia harus memiliki ridha seperti 10 perkara di halaman 17. Ingin dia jauh, 10 perkara di halaman 16. 10 juga. Adapun mensedikitkan akan makan dan minum itu, yaitu sebab memudahkan akan yang demikian itu. Itu cuma asbab aja, belum bisa, belum cukupin, tetapi asbab untuk mencapai ma'rifatullah, untuk sifat kepujian. Tapi ada yang sampai puasa rajin, tapi nyakitin nanti orang. Puasa baca Quran rajin, tidur salat tahajud rajin, tapi masih juga sifat marahnya itu masih ada. Itu belum, berarti ma'rifatullah belum. Itu harus dipupuk terus hatinya oleh mursyid itu, oleh guru, setidaknya bagi awam di majelis ilmu. Makanya kata, bila kita ingin tahu sifat kita, maka duduk dalam suatu majelis. Maka oleh karena itu, seorang ulama masa kini ini, Al-Habib Ali Jufri, beliau berkata, jangan jauh dari majelis, setidaknya sebulan sekali harus ada, diisi itu jiwanya itu dengan majelis ilmu, walaupun cuma 3 orang, 4 orang, tidak apa-apa, dibubuknya. Itulah dia cara riyadhah, tujuan riyadhah dalam menyucikan jiwa itu tadi yang disebutkan oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh As-Sayyid Al-Bakri, Mustafa Al-Bakri. Beliau menyantunkan demikian. Kemudian diabadikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani dalam kitab beliau yang bernama Kitab Sirrus Salikin. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali, yaitu perkara-perkara tentang 10 perkara itu, atau akan disampaikan sebelum 10 perkara itu yang baik dan yang buruk, perangai yang baik dan perangai yang buruk, maka musannif pengarang kitab hendak menyampaikan yaitu tentang kelebihan berperangai yang baik, kelebihan berperangai yang baik, dan yaitu hakikat berperangai yang baik, takhaluk di hadapan Allah. Apa sih kelebihan zuhud itu, misalnya ridho, ikhlas, dan apa hakikat ikhlas itu? Di sinilah yang akan kita mulai kajikan. Ini butuh renungan, ini butuh kesabaran yang besar ini. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam ibadah, sabar berbuat taat. Bila kita sanggup memeranginya, berarti kita sudah mulai mendapatkan yaitu satu perangai yang baik untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pelan-pelan membacakannya dengan perlahan-lahan, memahami dalam kitab ini insyaallah. Khatam kitab ini sedikitnya kita ada nyangkut lah, ya. Tamat kitab ini sedikitnya nyangkut, ada sifat yang nyangkut ridha, misalkan ikhlas ada.
Itu yang kita usahakan. Bukan berarti kita sudah seperti ini udah bersih, belum. Saya aja belum. Maka kita berusaha sama-sama minta kepada Allah supaya kita makrifat kepada Allah. Jauhkan daripada segala perkara-perkara yang mendindingkan kita dalam ibadah, yang mengkeruhkan hati kita cinta kepada Allah. Maka banyaklah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Itu salah satu kita adalah memudahkan untuk mensucikan jiwa kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab.